Assalamualaikum semua. Kali ini kita belajar tentang parts of speech, yang basic parts-nya aja. Kita ikutin ya. Pertama-tama, kenapa sih kita belajar parts of speech? Apa coba alasannya kita belajar parts of speech? Ya, sebenarnya supaya kita bisa terbantu untuk memahami bahasa Inggris dengan lebih baik. Help you understand the ideas in the sentence of the English language better. Banyak yang bertanya, apa sih part of speech? Parts of speech adalah kata-kata yang kita gunakan dalam sebuah kalimat. Nah, masing-masing kata-kata tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga membuat satu kesatuan kalimat yang baik dan benar. There are some basic parts of speech in English. Ada beberapa kata-kata dasar yang biasa kita pakai dalam bahasa Inggris untuk membentuk suatu kalimat, yaitu nouns, pronouns, adjectives, and verbs. Nah, setelah slide ini kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita bahas dulu tentang nouns. Nouns adalah benda-benda yang ada di sekeliling kita, termasuk names atau nama, people, orang-orang, places or location, tempat, animals, hewan, food, makanan, serta jiran. Jiran ini adalah verb yang ditambah ing tanpa to be. Kalau verb dan ing saja itu bukan kata kerja, tapi jiran yang berfungsi sebagai nouns atau kata benda. Dalam kalimat, nouns kita gunakan sebagai subjek dan sebagai objek kalimat. Jadi dia terletak sebelum predicate dan sesudah predicate. Predicate adalah verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat. Oke, jadi nouns bisa berfungsi sebagai subjek, noun as a subject, dan juga bisa berfungsi sebagai objek, noun as an object. Terletak sebelum predicate dan sesudah predicate. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang pronouns. Pronouns terdiri dari dua kata, yaitu pro dan nouns. Pronouns maksudnya kata-kata yang pro terhadap nouns, kata-kata yang bisa menggantikan posisi nouns. Jadi guna kata pronouns ini adalah supaya tulisan kita menjadi tulisan yang lebih kreatif. Subjeknya atau bendanya tidak kita ulang terus-menerus dan supaya tidak bosan. Contohnya dalam slide ini, kata Rina digantikan posisinya dengan she, tapi artinya sama-sama perempuan ya. The technician digantikan oleh he. Kemudian the medicine digantikan oleh it. Agustian digantikan oleh him. Jadi pronouns menggantikan posisi supaya tulisan kita atau kalimat kita menjadi lebih kreatif. Parts of speech berikutnya adalah adjective atau kata sifat. Adjective ini biasanya
adalah kata-kata yang menyatakan ciri-ciri, situasi atau keadaan, sifat seseorang atau benda tertentu, dan tingkah laku dari seseorang. Contohnya bisa macam-macam ya. Ciri-ciri orang tall, short, pendek, tinggi, and then situation like alright, fine. Bisa juga sifat seseorang yang sesuatu yang expensive, delicious, tasty. Kemudian behavior atau kelakuan seseorang yang bad atau good. Fungsi dari adjective atau kata sifat itu adalah sebagai kata yang memberikan tambahan keterangan terhadap kata benda, noun atau pronouns. Jadi dia bisa memberi keterangan kepada nouns atau pronouns. Dia bisa gabung nih sama noun, bisa juga gabung sama pronouns supaya dia punya makna yang lebih mendalam tentang benda tersebut. Jadi misalnya bendanya girl, kemudian diberikan gambaran dengan kata sifat nice, kita tahu kalau girl ini orangnya nice, behaviornya nice. And then ada game, diberi kata sifat exciting game. Jadi keterangan kata sifat ini terletak sebelum kata benda. Contoh lagi, witty comedian kata bendanya, witty adalah kata sifatnya. Jadi witty dapat gambaran kalau komediannya itu memang benar-benar funny banget kayak Sule gitu. Oke, next ada house itu yang memiliki sifat new. Jadi keterangan dari benda house adalah new. Jadi kita tahu dia memiliki posisi dan situasi rumahnya ini new. Contohnya lagi garden, di sini gardennya wonderful. It's not just usual garden, bukan garden yang biasa saja, tapi wonderful garden. Jadi kata sifat memberikan tekanan atau memberikan gambaran keterangan tambahan kepada kata benda supaya kita memiliki gambaran yang bagus tentang bendanya, lebih detail tentang bendanya. Verbs adalah inti pokok dari sebuah kalimat. Jadi dia adalah bagian terpenting dalam sebuah kalimat. Makanya verbs hanya ada satu buah saja dalam sebuah kalimat. Verbs biasanya adalah berfungsi sebagai predikat kalimat yang menyatakan action atau activities dalam satu kalimat. Jadi satu kalimat hanya punya satu action atau satu activities. Jadi satu verb saja. Verb terbagi atas dua. Verb to be yang menyatakan atau menceritakan tentang, membahas tentang kata benda, dan main verb yang benar-benar membahas tentang activities. Kalau yang verb to be itu tadi dari is, am, are, was, were, has been, have been. Sedangkan main verb tergantung actionnya apa, maka kata kerjanya adalah activitiesnya.